Transformasi dan kolaborasi itu kalau dalam partai politik sebuah keniscayaan. Satu, partai politik dihadirkan untuk melakukan transformasi menuju Indonesia yang lebih baik, ya. Indonesia yang lebih bermartabat, lebih memberikan maslahat kepada masyarakat, itu transformasi. Kolaborasi, partai politik juga dipaksa untuk bekerja sama, baik sesama partai politik maupun kepada masyarakat pemilih. Ya, kalau nggak berkolaborasi dengan masyarakat, mereka nggak dipilih, ya kan? Juga dengan partai politik. Dalam konteks pilpres, ya, sangat tepat ini kata-kata transformasi dan kolaborasi. Pertama dari sudut transformasi. Transformasi itu artinya perubahan. Tentu kalau kita bicara reformasi yaitu transformasi, bergerak kepada arah yang lebih baik. Siapa pelaku transformasi terkuat di sebuah negara? Ya orang nomor satunya. Presiden atau Perdana Menteri atau Raja, itu orang paling kuat untuk melakukan transformasi. Dalam konteks Indonesia misalnya kalau kita bicara kewenangan presiden, ya coba kita lihat. Di DPR itu fit proper test, yang nunjuk panglima itu siapa? Presiden. Sejak 2004 saya di DPR belum pernah yang diusulkan presiden ditolak. Itu man of presiden, orangnya presiden. Kapolri, iya powerful. Kapolri, saya lama di Komisi 3 nggak pernah ada yang ditolak, lolos semua Kapolri. Bahkan Jaksa Agung nggak perlu izin presiden, langsung dipilih oleh, nggak usah izin DPR, langsung dipilih oleh presiden. Ya. Jadi itu membuktikan bahwa presiden sangat berkuasa. Ya. Belum politik anggaran, ya. 2000 sekian triliun, satu-satunya undang-undang yang selalu datang dari presiden itu ya APBN. Dengan DPR dibahas bersama. Kewenangan pembentukan undang-undang itu ada di DPR, tapi untuk undang-undang tentang APBN atau RAPBN itu selalu datang dari presiden. Jadi dia yang bisa mengatur alokasi, kemana dana ini akan kita alokasikan, ya itu politik anggaran. Dubes kita yang ke luar negeri, ya fit proper testnya di DPR, itu pun pertimbangan saja. Ya, itu kan formalitas DPR, bahwa presiden mau mendengarkan pertimbangan Komisi 1 atau tidak soal lain, ya. Tapi hak presiden untuk menentukan di sana. Itu orang yang mewakili Indonesia, citra Indonesia akan dibawa oleh mereka. Ya. Apalagi, ya, memilih Mahkamah Konstitusi, 9 hakim MK, 3 dipilih presiden, 3 dipilih DPR. Kalau DPR-nya hasil koalisi ya berarti juga kan dekat sama presiden, kan begitu. 3 dipilih oleh MA. Ya. Dan lain-lain dan lain. Seleksi KPU, seleksi Bawaslu ya selalu dari pintu pemerintah. Jadi kalau kita bicara transformasi, relevan sekali bicara pilpres. Karena dia adalah pelaku terkuat, paling potensial. Terlepas digunakan atau tidak soal lain, soal masing-masing presiden. Tapi secara teoritis dia paling potensial melakukan perubahan di Indonesia. Oleh karena itu semua partai memberikan perhatian besar, publik memberikan perhatian besar. Nanti ada pileg, ada pilpres bareng, ya orang akan lihat pilpres. Ya. Pileg sebagai ya urutan berikutnya lah. Nah itu transformasi. Ya. Jadi bicara pilpres relevan sekali bicara tentang transformasi. Ya. Lalu nanti kita bicara apa substansi transformasinya, itu visi misinya. Ya. Visi misi besar ya ada dalam Pancasila, ada dalam Undang-Undang Dasar, ya ada dalam RPJP undang-undang kita, itu visi misi besar ya. Tinggal dia mendetailkannya. Nah, itu bab pertama, kenapa kita bicara pilpres dengan atau acara rakernas kita ini dengan tema transformasi dan kolaborasi. Nah, tema tentang kolaborasi mutlak, apa buktinya? Pemilihan presiden itu paling tidak ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, ada partai politik pengusung atau gabungan partai politik, itu perintah undang-undang dasar. Jadi Bang Mabrur buat ormas, buat LSM nggak bisa. Nggak bisa nyalonin presiden. Iya, buat parpolnya nggak ikut pemilu nggak bisa juga. Okay. Ya, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol satu kita bicara kan.
Kedua, di Undang-Undang Dasar dikatakan sekarang dalam penjelasan undang-undangnya presiden threshold itu 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Siapa yang bisa sendirian? Cuman PDIP sekarang. Artinya yang lain harus kolaborasi kan? Ya, partai terbesar pun ingin kolaborasi dengan yang lain. Nah, apalagi partai yang tidak memenuhi syarat. Itu niscaya kolaborasi sesama partai. Undang-undang dasarnya juga mengatakan begitu. Diusung oleh partai peserta pemilu atau gabungan. Nah, gabungan ada kolaborasi tuh, partai politik peserta pemilu kan gitu. Apakah cukup dua itu? Enggak cukup, mau-maunya partai enggak lihat pilihan publik. Survei menunjukkan, nah Bang Pangi nanti bicara tuh survei macam-macam kan. Artinya kolaborasi dengan pilihan rakyat kan. Partai tutup mata nggak mau ngelihat pilihan rakyat, nggak bisa tuh. Itu kolaborasi lagi tuh. Jadi udah kolaborasi sama partai untuk mendukung dalam memenuhi syarat presiden threshold. Kolaborasi dengan rakyat untuk melihat kemana arahnya nih. Pasangan apa yang paling kuat kan gitu tuh. Dipaksa kan. Yang ketiga tentu di dalam partai sendiri. PKS struktur kadernya, simpatisannya, militan, kompak. Ini luar biasa. Saya kira ini satu mesin ya, yang kita miliki. Tapi kita harus tadi kolaborasi dengan partai untuk mengusung dengan perasaan. Ini saya kira ya kolaborasi di situ. Sangat relevan. Tidak bisa bicara tentang ego. Nah PKS mengusungnya kolaborasinya nasionalis religius.